Selamat malam Kang Mas Mbak Yu, kembali lagi di Mimbar Katolik bersama saya Setia Pawestri. Nah, Kang Mas Mbak Yu, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Tentu saja sebelum kita mulai renungan pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami diperbolehkan untuk mendengarkan sabdamu. Semoga melalui sabdamu kami mampu menjadi saksi kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami pula Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mampu mendengarkan sabdamu, hingga mampu menanamkan dalam hati kami masing-masing. Tuhan, tinggallah dalam hati kami, bekerjalah di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Selamat malam Kang Mas Mbak Yu, kembali lagi bersama saya Setia Pawestri di acara Mimbar Katolik. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Yohanes. Sebelum itu, mari kita buka renungan pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, karena pada malam hari ini melalui Mimbar Katolik kami diperbolehkan mendengarkan sabdamu. Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati kami, mempersiapkan hati kami, supaya sungguh-sungguh bisa menyiapkan hati untuk mendengarkan sabdamu. Bantulah kami pula Tuhan, supaya mampu menjadi pewarta kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata darinya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu ya Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu ia berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Halo, selamat malam Kang Mas Mbak Yu. Bagaimana bacaan Injil pada malam hari ini? Dan mungkin tadi pagi ketika Kang Mas Mbak Yu itu merayakan perayaan Ekaristi, sudah mendengarkan bacaan ini, sudah mendengarkan khotbah dari pastor yang memimpin misa pada pagi tadi. Nah, di sini dalam bacaan Injil Yohanes dikatakan bahwa ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebelum masuk lebih dalam lagi, apa sih itu kebenaran? Seringkali kalimat ini begitu mudah terlontar dari mulut kita, tapi untuk kita masing-masing, untuk saya, untuk Kang Mas Mbak Yu, semua sahabat gemilang,
ini untuk mempraktekannya itu sangat susah. Bersaksi tentang kebenaran. Tetapi dalam Injil ini kita diingatkan bahwa Yang Maha Kuasa, Ia akan memimpin kita semua atau memimpin kamu ke dalam kebenaran. Nah, semua itu tergantung dari setiap pribadi kita. Tuhan sudah menyediakan apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Kang Mas Mbak Yu, jika kita seringkali berbuat acuh tak acuh terhadap peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita diberikan hati untuk diberikan kewenangan dalam membedakan hal-hal yang benar atau yang buruk, tapi kalau tidak pernah mengasah, kita juga lama-lama akan tenggelam atau kebenaran itu akan musnah. Yang tadinya Tuhan itu mengajarkan kebenaran kepada kita, kita tidak pernah mendengarkan Tuhan, kita tidak pernah mendengarkan sabdanya, lama-lama juga akan luntur. Roh Kudus itu memimpin kita juga. Kan sama aja kalau kita tidak pernah mengasah, kita sudah melupakan hal kebenaran itu sendiri, arti kebenaran itu sendiri. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa, melupakan apa itu kebenaran, padahal roh kebenaran itu tidak akan menyesatkan kita atau tidak akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mungkin contoh dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyikapi roh kebenaran. Dari hal yang sepele saja, kita seringkali ke gereja itu hanya sebagai rutinitas saja. Hanya karena kita orang Katolik seperti itu. Tapi apakah itu roh kebenaran sudah bekerja di dalam diri kita? Sebenarnya kan yang diinginkan Tuhan itu, Tuhan memberikan teladan kepada kita untuk merayakan Ekaristi, itu untuk mengenang Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus Kristus dalam Ekaristi tersebut. Nah, bagaimana kita dalam mengikuti roh kebenaran dalam perayaan Ekaristi, kita bisa sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk memang dalam kondisi yang bersih, kondisi yang bersyukur, kondisi yang sungguh-sungguh kita menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan, seperti itu. Tapi kalau kita jarang mendengarkan roh kebenaran itu sendiri, ya mungkin kita ke gereja hanya sekedar ke gereja saja, kita tidak bisa menghayati. Kita mungkin di gereja, nyawanya di badannya di gereja, tapi nyawanya tidak di gereja. Ibarat kata roh kita itu tidak ada di gereja. Atau mungkin pikiran kita pergi melayang kemana-mana, tidak bersama Yesus sendiri, tidak berada dalam gereja itu sendiri. Lebih mendengarkan roh kebenaran yang Kau utus kepada kami, Tuhan. Jangan biarkan hati kami semakin beku. Bimbinglah hati kami membuka diri untuk semakin selalu mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami mampu menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah masyarakat, di tengah kehidupan yang saat ini mulai tidak karuan, di tengah kehidupan yang saat ini mungkin tidak teratur lagi. Tuhan, bantulah kami menjadi saksi-Mu, Tuhan. Sentuhlah hati kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi terang-Mu, menjadi saksi kebenaran-Mu. Tinggallah di dalam hati kami, Tuhan. Bimbinglah setiap langkah kami, perilaku kami, sehingga kami benar-benar menjadi saksi kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kang Mas Mbak Yu,
Selamat malam, berkah dalam, selamat kembali lagi dalam acara Mimbar Katolik di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.